Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh alami sampai saat ini. Dan kita percaya sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang pun anugerah Tuhan sempurna untuk kita. Mari sama-sama kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang sahabat Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara, kemarin kita sudah merenungkan menyucikan hati. Pertama-tama memiliki arti, saudara-saudara, jangan sampai ada ilah lain di dalam hati kita selain Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada sesembahan lain, jangan ada junjungan yang lain, jangan ada yang kita kasihi yang lain melebihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna pertama daripada kesucian hati. Bahwa Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita andalkan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah betapa penting kita menjaga kesucian hati. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, dalam rangkaian ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan. Yesus berkata begini pada ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sucikanlah hatimu, karena disebutkan oleh firman Tuhan, orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang berdua hati tidak akan dapat melihat Allah. Saudara-saudara, melihat Allah di sini artinya Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Ini adalah merupakan bagian berkat dari seorang imam yang diucapkan oleh para imam kepada bangsa Israel yang ditulis dalam kitab Musa. Allah kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera. Seperti seorang raja yang berkenan ditemui oleh orang yang berkenan di hatinya. Tetapi ketika raja itu tidak berkenan ditemui oleh seseorang, maka raja itu akan memalingkan wajahnya dan orang itu akan diseret keluar dari hadapan tahta sang raja. Yesus berkata, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Paulus mengingatkan Timotius, saudara-saudara, di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18, betapa penting kita untuk menjaga kemurnian atau kesucian hati kita. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Timotius dinasihatkan oleh Paulus supaya berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara-saudara, berjuang dalam hidup bukan hanya soal seorang hamba Tuhan seperti Timotius, tetapi untuk kita semua. Berjuang dengan iman kepada Tuhan, dengan yakin akan kuasa Tuhan, dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga dengan hati nurani yang murni. Beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, kata kandas di sini, ini adalah kata yang sering dipakai bagi sebuah kapal yang menabrak busung pasir di pantai atau menabrak batu karang yang ada di dalam lautan. Dan ini
sangat-sangat berbahaya, saudara-saudara. Itu disebabkan kandaslah iman mereka. Sebuah kapal bisa hancur ketika menabrak sebuah batu karang di tengah lautan. Sebuah kapal juga bisa hancur ketika dihantam oleh ombak, oleh angin, lalu menabrak busur pasir di tepi pantai. Tidak terkendali, saudara-saudara. Orang yang tidak menjaga kemurnian kesucian hatinya, kandas imannya. Yudas mengingatkan kepada kita demikian. Bukan Yudas Iskariot, saudara-saudara, tetapi Yudas yang menulis salah satu kitab di dalam Alkitab kita, kitab Yudas pasal 1, saudara-saudara, ayat 11, menggambarkan tentang guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, saudara-saudara palsu, orang-orang yang jahat di tengah-tengah umat Tuhan. Yudas berkata begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka karena kedurhakaan binasa seperti Korah. Ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak segan-segan, tidak malu-malu melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Yudas berkata, mereka orang yang tidak menjaga kemurnian hatinya, orang yang disebutkan mengikuti jalan Kain, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Bileam, dan juga binasa karena pendurhakaan seperti Korah. Mereka itu adalah noda dalam perjamuan kasih, noda di tengah-tengah kumpulan umat Tuhan pada waktu itu. Menarik sekali, kata noda di sini bukan seperti sebuah noda bercak di pakaian kita, bukan. Tapi kata noda di sini dari kata spilas dalam bahasa Yunani, itu memiliki arti seperti batu karang yang tersembunyi di tengah-tengah laut, di dalam lautan, tidak terlihat, saudara-saudara. Batu karang besar, gunung karang yang besar di dalam lautan tidak terlihat. Dan bahaya sekali ketika sebuah kapal menabrak batu karang ini, maka sebesar apapun kapal itu bisa hancur, saudara-saudara. Noda menghancurkan iman orang lain, menghancurkan iman saudara-saudara kita yang lain. Ketika seseorang tidak menjaga kesucian hatinya, saudara-saudara, seringkali bukan hanya dia yang akan binasa, tetapi juga menyeret orang-orang lain. Menyeret orang-orang lain. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Ibrani tentang kepahitan, akar yang pahit. Akar yang pahit, tidak lagi murni, tetapi kemudian disebutkan mencemarkan banyak orang. Saudara-saudaraku, mari kita menjaga kesucian hati kita. Sucikan hati kita, saudara. Ketika ada sesuatu hal yang membuat hati kita terkontaminasi, datang kepada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Artinya Allah berkenan kepada kita. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, menghadapkan wajahnya kepada saya dan saudara, memberi kita kasih karunia yang melimpah, memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.